Suatu saat Ali bin Abi Thalib memberikan tausiah dalam perkataannya. Ali bin Abi Thalib, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah wa in minas sugli yakfika ta'atu suglan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrah. Dalam nasihat ini Ali berkata, yang pertama nasihatnya, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Sungguh di antara miliaran manusia, tidak semua hidayah itu Allah berikan, tetapi juga hidayah tidak juga harus ditunggu. Tidak boleh hanya ditunggu, tapi hidayah itu harus dicari. Sebab bisa jadi dengan suatu jalan ikhtiar kita, maka kita akan mendapat hidayah Allah. Saat kita sedang membuka Android kita, kemudian ada postingan-postingan nasihat, kemudian ada jelek di hati kita, itulah hidayah. Posisi kita sedang ada dalam posisi sangat tinggi adalah saat ada hati kita tergerak untuk berbuat baik, untuk melakukan amal soleh. Saat itu posisi kita sedang ada di posisi puncak kemuliaan sebagai seorang manusia. Maka apakah kita akan mengambil, mempertahankan posisi itu, atau justru mengabaikannya, kemudian kita tidak mengerjakan apapun? Maka berbahagialah bagi hati-hati yang masih Allah gerakan. Berarti Allah lembutkan hati kita sehingga mudah menerima segala kebenaran tanpa melihat siapa yang bicara, tanpa melihat dari siapa kebenaran itu disampaikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka nikmat Allah yang begitu banyak, ada nikmat yang sangat melalaikan kita. Ada nikmat yang justru memang menguatkan kita. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang berhubungan dengan keduniaan justru melalaikan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka berbahagialah kalau nikmat Islam itu masih menghujam di hati kita. Sebab tidak semua orang bisa kokoh dengan keimanan dan keislamannya. Bisa jadi ia setiap hari melakukan sholat, tapi di kemudian hari ia menjadi orang-orang yang belum tentu masih tetap memegang keislamannya. Maka ada beberapa kata bijak. Para ahli maksiat belum tentu masuk neraka, para ahli ibadah belum tentu masuk surga. Dari kata-kata bijak ini maksudnya, para ahli maksiat belum tentu masuk neraka, dikarenakan bisa jadi ia maksiat di siang hari, di pagi hari, ternyata pada malam hari Allah gerakan hatinya, kemudian ia bersujud dan bertobat kepada Allah dan menyesali segala perbuatan yang pernah ia lakukan. Seluas apapun dosa kita, pintu taubat Allah lebih luas dari itu semua. Maka apabila kita melihat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita sedang melakukan kemaksiatan, jangan dijudge ahli neraka. Jangan dikatakan kamu ahli neraka, tapi tunjukkan kepada mereka bahwa pintu taubat begitu luas Allah bukakan untuk mereka. Ahli ibadah juga belum tentu masuk surga,
Sebab ibadah tidak akan pernah menjadi catatan amal apabila ada ujub, riya, dan kesombongan di dalamnya. Pakaian-pakaian bisa menipu. Terlihat orang berpakaian dengan sorbannya, dengan pecinya dan sebagainya, terlihat seperti seorang alim. Tapi Allah Maha mengetahui. Karenanya, kalaupun mereka pakaiannya begitu rapi, tetapi orang yang dimuliakan oleh Allah dilihat dari ketakwaannya. Siapa yang paling takwa di antara kita? Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah, dan dialah orang-orang yang beruntung. Wa inna minas sugli yakfika ta'atus suglan. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagi kami. Seluruh aktivitas kita, aktivitas sosial, bekerja, beribadah, taklim dan sebagainya, hendaklah itu aktivitas yang menunjukkan ketakwaan. Sebab luar biasanya Islam memberikan peluang yang seluas-luasnya seluruh aktivitas kita, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, semuanya berpeluang mendapatkan ridho Allah dan berpeluang amal soleh. Karenanya Islam adalah bukan agama yang juz'iyah. Islam universal. Seluruh segi kehidupan ini di Islamlah dibahas. Bahkan tatkala kita ke kamar kecil pun akan jadi amal soleh. Dan ada adab-adabnya secara fikih. Ibadah bukan berarti kita harus ada di masjid saja atau di masjid taklim saja. Di tempat bekerja pun kita juga ibadah. Niat kita dari pagi bekerja di perusahaan kita tercinta ini, bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencari nafkah, kemudian bekerja dengan jujur, tanpa berpedoman siapa yang melihat, sesungguhnya Allah Maha melihat, maka di situ bernilai ibadah. Maka cukuplah seluruh aktivitas kita adalah aktivitas yang penuh dengan ketakwaan. Kita menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertakwa, yang senantiasa mengajak dan bervisi pada keluarganya, visinya adalah visi surga. Ada di lingkungannya, menjadi orang-orang bukan troublemaker, bukan orang yang mencari masalah, tapi justru dialah yang memberikan solusi terhadap segala masalah lingkungan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrah. Dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kamu. Di kekinian kita banyak ditakutkan dengan hal-hal berita-berita yang simpang siur, yang wallahu alam kebenarannya. Berita tentang COVID-19 yang disebarkan melalui media-media sosial. Barangkali kita pun termasuk orang yang sering meng-share, tetapi tidak dikasih pesan, catatan belakangnya, agar kita tawakal kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Akhirnya banyak masalah coronavirus ini menghantui umat Islam. Masjid disterilkan dan sebagainya dan sebagainya. Seakan-akan bergaul dengan penuh kecurigaan. Dan masker sepertinya suatu solusi, padahal itu bukan. Sungguh umat Islam ini punya Allah. Sungguh kita punya Tuhan sebagai tempat bersandar kita.
Kematian itu pasti, dan hendaknya dicita-citakan bahwa kematian kita dalam keadaan pasrah kepada Allah, bukan dalam keadaan takut kepada makhluknya Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah bisa memberikan apapun. Allah berkuasa atas diri kita. Kematian itu akan datang kepada kita sesuai dengan takdir, dengan kodoknya Allah. Kita tidak kemana-mana pun. Bahkan kita kalau bisa ada tinggal di lubang semut pun, kematian itu akan datang kepada kita kalau memang sudah saatnya Allah takdirkan buat kita. Tetapi yang perlu kita terapkan, yang perlu kita kuatkan, hendaklah kita senantiasa berdoa di dalam hati kita. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan berpasrah diri kepadamu. Dan kematian itu nanti akan datang sesuai dengan kebiasaan kita. Banyak contoh orang-orang sebagai ahli sujud, sebagai ahli ibadah, ahli tilawah, dan di akhir hayatnya mereka Allah cabut melalui malaikatnya dalam keadaan mereka sedang sujud, dalam keadaan mereka sedang beribadah, dalam keadaan mereka sedang ada di puncak kepasrahan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari tausiah Ali bin Abi Thalib ini. Iman tetap kuat, dan cukuplah Islam sebagai nikmat terbesar dari kita, dan seluruh aktivitas kita adalah aktivitas yang penuh dengan ridho Allah. Dan saat Allah memanggil kita, panggilannya adalah dengan panggilan cinta, karena kita termasuk hamba yang dipilihnya. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.